Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat meskipun belajar kita masih dari rumah serta tetap menjaga protokol kesehatan. Baiklah anak-anak ibu, hari ini kita masih mempelajari tentang cerpen. Simak ya nak apa yang ibu sampaikan pada hari ini. Baiklah anak-anak ibu semuanya, untuk materi cerpen pada hari ini yang akan kita pelajari yaitu mengenai unsur pembangun cerpen. Di mana di dalam unsur pembangun cerpen itu ada dua yang akan kalian pelajari, yaitu unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik cerpen.
Berikut ini adalah contoh cerpen beserta unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Kita simak bersama-sama yuk. Dia sahabatku. Pada suatu hari hiduplah dua orang sahabat. Mereka bernama Sally dan Yeni. Mereka sudah bersahabat 3 tahun lamanya. Sally dan Yeni saling menyayangi, bahkan banyak orang-orang yang menyangka bahwa mereka saudara kandung. Setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah, Sally selalu pergi ke rumah Yeni untuk bersama berangkat ke sekolah. Pada siang harinya, sesuai dengan rencana yang telah mereka sepakati sebelumnya, mereka akan pergi ke swalayan yang tidak berada jauh dari sekolah. Mereka pergi ke swalayan untuk membeli sebuah kado dan kue yang akan mereka belikan untuk nenek Sally. Nenek Sally adalah orang yang baik. Ia selalu bersikap baik dan ramah kepada Yeni walaupun Yeni bukan cucu dari sang nenek. Bukan hanya itu, nenek Sally juga terkadang memberikan nasihat dan uang saku cuma-cuma kepada mereka. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore, tetapi belum juga ada kabar yang pasti dari Yeni. Sembari menunggu kedatangan Yeni,
Sally membaca novel yang sebelumnya dibeli di toko buku langganan mereka. Membaca novel adalah hobi yang dimiliki Sally. Berbeda dengan Yeni yang lebih memilih untuk bermain basket. Meskipun hobi mereka berbeda, tetapi mereka tetap dapat bersama. Bila ada latihan basket di sekolah, maka Sally selalu setia menunggu Yeni sembari mengerjakan tugas atau sekedar untuk melanjutkan membaca novel. "Aduh, Yeni kemana ya?" tanya Sally dalam hati. Sally yang merasa panik terhadap Yeni karena sudah 3 jam setelah dirinya menunggu tidak ada kabar yang pasti dari Yeni. "Sally!" teriak Yeni yang tidak jauh dari keberadaannya. "Maaf, tadi aku harus membersihkan lapangan sebelum pulang karena aku lupa mengerjakan tugas matematika," jawab Yeni. Dengan wajah kesal sekaligus kasihan setelah mendengar alasan yang diberikan Yeni, akhirnya Sally memutuskan untuk pergi ke swalayan. "Kan aku udah pernah bilang kalau ada tugas itu langsung dikerjakan malamnya," Sally memberi nasihat kepada Yeni dengan sedikit marah. Setelah sampai di tempat yang mereka tuju, yaitu swalayan, mereka langsung segera membeli kue dan memilih kado untuk nenek Sally. Sally dan Yeni memutuskan untuk membeli baju sebagai hadiah yang akan mereka berikan kepada nenek. Baju berwarna kuning yang cocok dengan kulit nenek yang berwarna cukup cerah, membuat mereka merasa itulah hadiah yang pas dan cocok untuk mereka berikan kepada nenek. Bagi Yeni, nenek Sally adalah neneknya juga, karena nenek Sally juga selalu menyamakan kasih sayang yang ia berikan kepada Sally dan Yeni. Maka dari itu, Yeni selalu menyayangi semua keluarga Sally. Menurut Yeni, mengeluarkan uang itu tak masalah, asalkan nenek atau keluarga Sally yang lain bahagia. Setelah selesai membelanjakan kebutuhan yang mereka inginkan, mereka memutuskan untuk segera pulang karena mereka sudah ditunggu di rumah nenek oleh keluarga Sally. Sesampainya di rumah, mereka segera disambut oleh keluarga Sally. Keluarga Sally sudah menganggap Yeni seperti keluarganya sendiri. Kebersamaan yang tidak bisa didapatkan di dalam keluarga Yeni bisa ia dapatkan saat bersama dengan keluarga Sally. Yeni hanya tinggal berdua dengan ayahnya. Selain itu, ayah Yeni sering pergi meninggalkan Yeni untuk bekerja keluar kota. Dengan kata lain, Yeni sering merasa kesepian. Ibu Yeni telah lama meninggal, kurang lebih semenjak Yeni berumur 11 tahun. Ia tidak pernah merasakan perhatian dari seorang ibu lagi sepeninggal ibunya. Oleh karena itu, Sally selalu berada di dekat Yeni karena ia tidak ingin sahabatnya merasa kesepian. Bagi Sally, persahabatan itu bukan hanya dapat dikatakan di mulut saja, tetapi dibuktikan dengan perhatian dan kepeduliannya. Analisis unsur intrinsik cerpen, dia sahabatku. Tema yang terdapat pada cerpen tersebut adalah tentang persahabatan, tokoh, dan penokohan. Tokoh yang terdapat pada cerpen tersebut yaitu Sally, Yeni, dan Nenek. Adapun watak dari setiap tokoh yaitu Sally memiliki watak yang baik, rajin, dan pintar. Yeni memiliki watak yang baik dan malas. Hal ini terlihat ketika Yeni tidak mengerjakan tugas matematika. Sementara Nenek memiliki watak yang baik. Alur yang digunakan pada cerpen ini adalah alur maju, karena peristiwa pada cerpen disajikan secara runtut dari awal sampai akhir cerita. Latar tempat pada cerpen tersebut adalah di sekolah, swalayan, dan rumah nenek. Sudut pandang. Dalam penulisan cerpen ini, penulis menuliskan cerpen dengan menggunakan sudut pandang orang ketiga, karena dalam penulisan cerpen menceritakan kisah orang lain. Amanat yang disampaikan dari cerpen tersebut adalah kita harus menyayangi dan saling mengerti satu sama lain. Analisis unsur ekstrinsik cerpen, dia sahabatku. Latar belakang masyarakat.
Latar belakang masyarakat yang dituliskan dari cerpen tersebut yang telah disampaikan penulis adalah adanya kasih sayang dari lingkungan sekitar yang membuat menguatnya persahabatan yang diceritakan oleh penulis. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Nilai moral. Nilai moral yang dapat kita ambil dari cerpen tersebut adalah kuatnya persahabatan yang masih terjalin di antara mereka, walaupun perbedaan sifat yang mereka miliki. Dan juga kita harus senantiasa meminta maaf apabila memiliki kesalahan, meskipun itu kepada sahabat terdekat sekalipun. Nah, itu tadi contoh analisis terhadap unsur intrinsik dan ekstrinsik yang terdapat pada cerpen. Semoga kalian semua dapat memahaminya ya. Demikianlah video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua, dan Ibu ucapkan terima kasih karena kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini, dan tetap menjaga protokol kesehatan ya nak. Ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.